Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ke-13 yang terakhir di semester 2 ini dengan mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen Profesor Dr. Hajaheni Nuraini SHMH beserta asisten dosen yaitu Dr. M. Rendi Adidayandi SHMH. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pembenar terbagi dalam 1. Alasan pembenar umum, terdiri dari daya paksa atau overmah atau keadaan darurat, diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua, bela paksa atau nudwir pada pasal 49 KUHP. Yang ketiga, melaksanakan perintah undang-undang pada pasal 50 KUHP. Yang keempat, perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua yaitu alasan pembenar khusus, terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pada pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang kedua yaitu pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pada pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang ketiga yaitu yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pada pasal 314 KUHP. Dan yang ketiga yaitu adalah alasan pembenar di luar undang-undang. Yang pertama yaitu hukum disiplin dari orang tua atau guru. Yang kedua yaitu kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Yang ketiga yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Misalnya Ares Hograd tentang dokter hewan, Yungto putusan Mahkamah Agung tentang Markus Effendi. Sedangkan untuk alasan pemaaf terdiri dari 1 alasan pemaaf umum. Yang pertama yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab pada pasal 44 KUHP. Dan yang kedua yaitu daya paksa dalam arti sempit atau overmah in engine pada pasal 48 KUHP. Yang ketiga bela paksa yang melampaui batas atau nudwir eksis pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang keempat, perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pada pasal 110 ayat 4 KUHP. Dan yang kedua, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pada pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pada pasal 166 KUHP. Yang keempat, pencurian antara suami istri pada pasal 367 ayat 1 KUHP. Yang terakhir yaitu insubordinasi tidak jadi pada pasal 464 ayat 3 KUHP. Yang ketiga yaitu alasan pemaaf di luar undang-undang. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dan yang keduanya yaitu alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa atau overmah diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam memori Van Tuliting yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan.
Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa absolut yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan daya paksa relatif yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum. Contohnya pada kasus Ares Papan Karniandes. Yang kedua yaitu pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contohnya pada Optician Ares 1932. Yang ketiga yaitu pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Bela paksa atau nudwir. Bela paksa atau nudwir diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yaitu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Lalu pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau nudwir excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi, antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya, yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nudwir excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut atau khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga Wetlicht Voorschrift yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Ya, dan perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga ambilih bevel yang dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Dan perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang yaitu terdiri dari diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Contohnya pada kasus Ares dokter hewan. Dan yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dan yang kedua, dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin atau tuhreh. Yang kedua, persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan alasan pemaaf. Selesai, terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mereview. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.